Perkenalkan, nama saya Claudia Melati Situmorang dari Manajemen 23B NPM 234111113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penawaran dan permintaan dalam pasar. Penawaran dan permintaan adalah konsep dasar dalam ekonomi dan mengembangkan interaksi antara produsen atau penawar dan konsumen atau permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Kebijakan pemerintah dapat memengaruhi dinamika ini melalui berbagai cara seperti 1. Pajak dan subsidi. Pemerintah dapat menggunakan instrumen ini untuk mempengaruhi harga barang atau jasa tertentu yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan. 2. Regulasi. Kebijakan regulasi dapat membatasi atau mendorong produksi suatu barang atau jasa dan mempengaruhi penawaran pasar. Yang ketiga, infrastruktur. Investasi pemerintah dalam infrastruktur dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi yang berdampak pada penawaran. Yang keempat, kebijakan moneter. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mengontrol jumlah uang yang beredar, mempengaruhi daya beli dan permintaan. Yang kelima, subsidi pendidikan atau pelatihan. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan permintaan atas jenis pekerjaan tertentu. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang bijaksana dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Apa dampak positif dan negatif penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah? Dampak positifnya: 1. Stabilitas ekonomi. Kebijakan pemerintah dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dalam mengatur inflasi, suku bunga, dan aktivitas ekonomi lainnya. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Dengan mengintervensi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang adil. Kebijakan redistribusi dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan manfaat kepada kelompok yang kurang mampu. Yang keempat, perlindungan konsumen dan lingkungan. Regulasi pemerintah dapat melindungi konsumen dari praktis bisnis yang tidak etis dan menjaga keberlanjutan dalam lingkungan. Dan dampak negatifnya adalah 1. Distorsi pasar. Beberapa kebijakan seperti subsidi dapat menciptakan distorsi dalam penawaran dan permintaan alami, mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dan yang kedua, biaya birokrasi. Implementasi pemerintah dalam menyebabkan dan sekarang adalah dampak negatif penawaran dan permintaan dalam kebijakan pemerintah. 1. Distorsi pasar. Beberapa kebijakan seperti subsidi dapat menciptakan distorsi dalam penawaran dan permintaan alami, mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Yang kedua, biaya birokrasi. Implementasi kebijakan pemerintah dapat menyebabkan biaya administratif dan birokrasi dan pada akhirnya dapat merugikan produktivitas. Dan yang ketiga, efek tak terduga. Beberapa kebijakan dapat memiliki dampak tak terduga atau menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Yang keempat, intervensi yang berlebihan. Intervensi yang berlebihan dalam ekonomi dapat mengurangi inovasi dan daya saing sektor swasta. Yang keempat, moral hazard. Bantuan pemerintah yang berlebihan atau bailout dapat menciptakan moral hazard di mana entitas tidak lagi merasa perlu mengelola resiko dengan baik karena mengandalkan bantuan pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk merancangkan kebijakan dengan hati-hati,
mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya, serta mencari keseimbangan yang sesuai dengan tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Terima kasih.